Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wal imamah wa nahana anil ikhtilafi wa tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hudatil ummah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat-amanat yang Allah pikulkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Para ikhwan kaum muslimin Riasah Depok yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Malam hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah, Rasul, dan ulil amri, yaitu melaksanakan ta'lim di rumah Amir Maliyah. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita dari rumah ke tempat ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala setiap langkah kita, menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Taklim yang kita laksanakan marilah kita landasi dengan niat ikhlas karena Allah, karena kita butuh mendapat santunan dari Allah, Rasul, dan ulil amri. Karena taklim ini adalah diselenggarakan untuk konsolidasi menyantuni ikhwan yang sudah baiat. Para ikhwan, kita bersyukur kepada Allah karena taklim kita ini istiqomah, terus kita berjalan. Para ikhwan yang memang belum aktif, ya mudah-mudahan kapan bisa aktif kembali. Para ikhwan yang sudah aktif, jangan sampai tidak aktif. Manfaatnya ada dua, bagi masing-masing kita datang ke sini mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu santunan dari Amir Riasah. Jadi diingatkan terus. Bagi Amir Riasah ada manfaatnya, memudahkan koordinasi, memudahkan kontrol. Yang tidak hadir sulit dikontrol. Kontrolnya pakai grup Riasah Depok. Itu mah nomor. Ya kan, paling kalau ada yang komen lah baru, oh berarti masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa komen. Ada kadang ya kan, ada yang komen begitu ya, komen kayak berarti Anda masih hidup begitu di grup, ya kan Pak? Hidup sehat juga kan begitu. Jadi kita membantu Amir kita, memudahkan kita datangin Amirnya, seneng, sehat, senang datang. Amir itu sedih juga sih kalau makmumnya nggak datang. Ya Pak, ya Ustadz ya. Pak Rais. Jadi Ustadz.
Seneng saya ini sekarang jadi mudir, seneng kalau ngelihat anak-anak pada datang. Sedih yang nggak datang itu. Guru-guru hadir saya lihat, seneng saya itu. Dia nggak hadir, saya kalau sholat di masjid gitu ya, saya lihat ke belakang, aduh kemana ini? Emang mau saya datengin ke rumahnya gimana? Segitu banyaknya, capek kan ya. Ya semua mohon kepada Allah, ya Allah berilah kemudahan makmum-makmum saya yang jadi guru, supaya tidak berat apa pundak saya nanti di akhirat ditanya kullukum ro'in, ya kan? Setiap kamu itu penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ru'yati, kamu akan ditanya tentang gembalaannya. Suami ro'in, wa rajulu ro'in. Wa mas'ulun an ru'yati, akan ditanya tentang keluarganya, istrinya, anak, setiap hari ditanya. Kayak apa ya? Ro'is nanti ditanya oleh Allah, nggak boleh masuk surga dulu. Sebelum tahu makmumnya masuk surga duluan, semua baru dia masuk. Makanya jadi amir itu males, karena apa? Masuk surganya belakangan. Ya, nggak boleh masuk surga duluan. Tarik semua dulu, apa namanya, makmumnya. Udah ditarik lewat grup, diajak taklim orang nggak mau. Masya Allah. Ya sudahlah. Mudah-mudahan mereka yang nggak taklim bukan karena males, bukan karena ngikutin setan ya, mungkin ya apa ya, mudah-mudahan ya hanya karena apa ya, kita memang khusnudon aja sama yang nggak taklim. Masa riasa Depok cuma segini sih? Banyak kan? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit segera disembuhkan. Kalau udah sembuh mudah-mudahan bisa taklim. Nah, yang taklim mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, disampaikan ke keluarganya, jangan cuma dapat buat sendiri aja. Sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anak, sampaikan tetangganya, sampaikan ke umat manusia yang lain, supaya menjadi rahmat. Betul kan Pak? Nah. Para ikhwan sekalian, bersyukur pula pada Allah. Malam ini kita memasuki tanggal 16 bulan Sya'ban, bulan Rajab. Nah, berarti sudah separuh bulan Rajab kita lalui. Kalau kita naik kereta, kita udah jauh, ya kan? Saya pernah nge-share apa namanya hadis tentang Rajab termasuk bulan haram. Nah, ya kan? Tahu dibaca apa kagak? Ya khusnudon, mudah-mudahan para hewan nggak taklim tapi bacalah gitu ya. Sampai tadi saya share gitu ya. Mudah-mudahan satu huruf 10 kebaikan kan gitu kan. Ketika hadir bulan Rajab, Abu Bakar Al-Balkhi berkata, orang tabi'in, salafus soleh. Salaf itu orang dulu, soleh. Salaf itu orang banyak, ada yang soleh, ada yang nggak soleh. Ada salaful soleh, ada salaful toleh. Ada salaful salah. Salafus soleh itu orang-orang salaf itu orang-orang dulu. Kalau kholaf sekarang. Nah, orang-orang yang soleh, ya kita belajar saya orang-orang yang soleh, orang-orang terdahulu, terutama para nabi, khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ya kan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini Abu Bakar Al-Balkhi berkata, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Jadi kita bulan ini bulan nanem. Wa syahru Sya'bana, dan adapun bulan Sya'ban, syahru saqyi zar'i, adalah bulan menyiram tanaman. Bulan Rajab bulan nanam, bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan syahru khisadi zar'i, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan
panennya tanaman. Ucapan beliau ini yang pertama memberitahu pada kita urutan bulan. Kalau sekarang bulan Rajab, setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Para ikhwan sekalian, itu satu tuh. Sekalian ngajarin nama bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bentar lagi dong, gitu kan? Ya, itu hadisnya saya masih simpang siur itu ya. Ya silakan dibaca aja lah. Namanya doa kan? Ya, doa. Tapi baik-baiknya doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kalau doa dari Al-Quran dan hadis, ada juga doa yang baik-baik. Doa kita boleh aja, ya kan, daripada nggak doa. Minta sama Allah sesuai dengan keperluan kita boleh saja. Yang utama itu yang bagus ya, doa yang kalimatnya diambil dari ayat, dari hadis. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya kan? Itu doa asli dari ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa qot'i. Kenapa? Dari ayat Quran. Ayat Quran itu. Saya bacanya terlalu enak sampai Pak Yus itu dukun, duduk dengan tekun. Sindir nggak bangun juga beliau. Para ikhwan sekalian, saya bertanya, sekarang bulan Rajab sudah pada nanam apa belum? Nah, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, ya kan? Bulan Ramadan. Bulan Rajab belum nanam. Pak Arif udah nanam belum? Pak nanam belum para ikhwan? Apa? Nanam setengah. Nanam modal. Banyak yang nanam. Pekerjaan nanam itu biasanya dilaksanakan oleh para petani, betul? Para petani. Kerjaan petani itu nanam. Petani itu biasanya nanam. Setelah nanam dia nyiram, ya kan? Nyiram apa, menjaga tanamannya, terus besoknya panen. Sekarang sudah pertengahan bulan kok belum nanam, udah mau habis ini. Jadi saya punya paman di Jawa, petani. Suaminya paman saya petani di sawah, sedangkan bibi saya pedagang di pasar. Ketika asar saya tegur karena paman saya, "Man, ini adzan asarnya kok jam 5, Man?" Saya itu kan di pesantren, saya silaturahmi ke Kudoy Nangun tuh. Yang adzan paman saya, yang imamin paman saya, kebetulan saya ada di sana, makmumnya saya. Lah kowe bae sing adzan. Nah, kok adzan asarnya kok jam 5, bentar lagi maghrib. Nur, di sini ini kebanyakan orang di sini petani, pulangnya itu baru pulang 4:30 tadi dari sawah gitu. Nah, paman ini juga baru pulang. Ini musola yang adzan saya, kalau saya nggak ada yang adzan, mending saya mau adzan. Tapi ini udah mau maghrib. Ya kalau di pesantrennya Nur Hamid sana iya tepat waktu, kalau sini nggak bisa tepat waktu. Susah wong segini banyaknya Kudoy Nangun. Ya paman suruh ngasih tahu orang-orang, saya ngadzan ini yang datang 1 orang 2 orang tiap hari begini. Ya sudahlah, mending katanya daripada maghrib baru salat asar kan begitu. Ternyata itu bukan di sini aja, Nur. Umumnya di masjid-masjid juga jam 5.
Begitu. Saya menunggu dari tadi kelesetan. Kan saya tamu, masa saya terus adzan. Begini. Jadi orang-orang para petani itu yaitu berangkat jam 8, udah sarapan, pulang jam 5. Saya tanya, kok betah amat di sawah? Jadi paman itu di sawah itu ada gubuk, saung apa gubuk gitu ya. Emang iya ada gubuk. Bawa sarung, selain bawa pacul ya, bawa sarung, bawa bekal. Itu nasi bawa udah Pak. Hanya makan siang aja. Kalau pulang itu lapar banget. Ya karena paman sedih, saya tanyain terus. Kamu jangan banyak tanya lah. Karena heran kan, santai banget sholatnya. Gimana di sini? Ya pernah datang ke rumah saya ke Cilengsi pernah. Karena anaknya itu Husnul itu kan ngelamar ngajar. Saya kepala sekolah waktu itu. Jadi guru bahasa Inggris. Kembali ke paman tadi ya. Cerita tentang orang menanam gitu ya. Emang kalau petani itu kerjanya apa saja, kan cukup macul tinggal aja. Ya gimana mau panen, macul tinggal aja. Macul juga itu kan nggak bisa cepat, ya kan. Maculnya harus bagus. Itu tanah-tanahnya harus. Kalau saya jadi tukang tani bisa nggak man? Bisa. Gimana cara bertani gini Nur? Orang tani itu Nur harus menyiapkan lahan yang bagus, ya kan. Kalau tanah sudah sering, sawah sudah sering ditanam, itu hara tanahnya itu sudah berkurang. Harus dikasih pupuk. Yang paling bagus itu pupuk kotoran hewan itu. Jadi ketika macul itu campur-campurin. Tetapi itu tidak cukup. Ketika ada nanti apa namanya sudah ditanamin padi dikasih urea. Urea yang putih itu. Ya putih. Satu, itu tanah harus digembur. Cuman sekarang sudah banyak yang malas macul, sekarang pakai uluku katanya. Uluku itu juga udah lama juga sudah banyak pakai mesin. Nah, mesin bikinan Cina itu, itu traktor, tapi itu resikonya harus beli mesin juga udah punya nggak, percuma aja kalau nggak punya bensin. Bensinnya mahal. Nah, itu solar dan sebagainya. Nah itu tanahnya harus gembur banget, harus gembur. Dari mulai punya tanah diolah gitu ya. Belum nanam Pak, belum. Mandu kalau udah gembur gimana? Nggak langsung ditanam ternyata. Ya kan? Itu diademin dulu sekitar seminggu, bukan setengah bulan. Itu biar apa tanahnya itu mantep dulu, nggak langsung ditanam. Nah itu harus ada airnya. Kalau sawah harus ada airnya. Nah airnya itu, ukuran air itu nggak boleh terlalu banyak, nah nggak bisa nanam nanti. Tapi juga nggak boleh terlalu kering. Ternyata ada ilmunya ya. Ya kamu sanggup nggak jadi petani di sini, pindah sini? Waduh kayaknya repot kan. Jadi memang harus tekun Pak. Segala pekerjaan harus tekun, apalagi petani. Nah itu tekun ya kan. Dukun duduk dengan tekun. Nah, memang tidur juga harus tekun, jangan diganggu, nanti belum hilang ngantuknya, capek tadi belum hilang capeknya. Tidur itu kan untuk menghilangkan capek. Capek itu obatnya tidur. Berarti Pak Yus ini capek dari tadi. Nyindirnya gak karu-karuan ya, nonjok. Maaf ya Pak ya. Apa tadi ya? Tanah itu ya. Kedua air. Sudah itu bibit. Bibit itu nggak sembarangan. Jadi ternyata nggak langsung padinya ditaruh kayak nanam jagung, disebar dulu. Disebar. Begitu Pak, disebar dulu, bertumbuh. Itu tuh harus dijagain, tiap hari dikontrol. Takutnya nanti ada babi kocok-kocok begitu. Kalau habis nyebar tuh pagi-pagi jam 7 dari sono. Itu. Jadi paman saya pikirannya orang yang tekun itu pikirannya ke pekerjaan, Pak. Apa saja. Iya.
Orang dagang pikirannya ke jualannya kan, udah di pasar. Orang petani pikirannya di sawah, ya kan? Orang jahit. Pikirannya kejahitan, ya kan? Itu artinya dia tekun. Memang pekerjaan harus tekun. Tukang pikirannya ya lepong-lepong gitu. Itu. Tukang ikan mikir, mana tukang ikan? Mikirin ikan. Ternyata ikan itu juga sama, harus telaten. Telatan apa telaten? Kalau tatim telatan. Telaten, ngurus ikan itu airnya nggak boleh terlalu keruh. Kalau keruh nanti, nah itu harus diganti-ganti, dibersihin itu. Ngeliat doang, saya ngeliat orang. Kalau Pak, terus itu juga kadang-kadang itu kan apa namanya, airnya terlalu kuat itu. Sama, semua pekerjaan. Kembali ke bertani tadi ya. Nah, bulan Rajab ini pilihlah apa namanya itu bibit yang bagus. Kita menanam apa sih? Kalau yang ini nanam keimanan kita. Pasanglah keimanan kita, niatnya, keikhlasannya. Nah, keikhlasan inilah kita pasang niat dulu. Niat dari sekarang. Dari kemarin udah pada pasang niat. Ya udahlah, nggak apa-apa, tanggal 16 ini. Niat, siap-siap. Bahasa Jawanya antanan nih, kalau udah mau lari itu antanan, start gitu ya. Udah mulai itu siap-siap grup, nah, gitu kan. Nanam di mana? Jadi yang ketiga, waktunya harus tepat. Enggak bisa nanam padi sembarangan, enggak bisa. Di waktu-waktu itu ada petani itu, ada ilmu nanam, enggak semua bulan. nanti pada mati, Pak. Kepanasan apa itu. Iya, ternyata ada itu cara nanam. Waktunya harus tepat. Nah, ini bulan Sa'ban itu timing, bahasa Jawanya timing. Nah, timingnya tepat. Orang mau nyari ambil ikan juga di kolam itu, di kali, itu ada timingnya, Pak. Perasaan kemarin tuh sih itu mancing dapat terus, yang mancing di sini dapat. Nah, timingnya kapan? Nggak ada ikan sekarang. Ikan kemarin ini ada musim-musimnya ternyata. Penangkap ikan itu ternyata ada juga waktu-waktunya, timingnya, apalagi di laut. Saya pernah di Ambon 3 bulan itu. Saya tanya-tanya, itu kok nggak di sini sih ngambil ikannya sono? Nggak ada, Pak, di sini adanya ikan-ikan kecil. Sudah tempatnya, waktunya gitu. Ngambil ikannya itu jam 3. Jam 3 orang pada sholat qiyamul lail malah ngambil ikan. Salim itu teman saya tuh habis sholat isya keluar cari ikan buat sahur, nggak balik-balik. Dia tahu timingnya, tapi ya Allah takdirkan nggak pulang-pulang, langsung pulang pada Allah. Entah itu dicaplok ikan di laut, itu di Ternate. Kembali ke timing ya, sampai sekarang nggak ketemu. Udah nikah lagi istrinya, nikah sama adiknya. Jadi turun ranjang. Apa? Iya, nyambung ya. Iya. Jadi timingnya, ini bulan Rajab ini timingnya, ya. Jangan mendadak. Bulan Sya'ban inilah kita taruh, kita siapkan hati kita, Pak, dipasang dulu. Sesuatu itu ada dipasangnya juga, tambangnya ditaruh dulu biar nggak goyah gitu ya. Taruh ya. Nah, di bulan Sya'ban ini marilah kita menanam hati kita, menanam persiapan kita untuk memasuki Ramadan